Baik, hari ini kita membahas mengenai fungsi. Ya, fungsi ini materi matematika 1. Maaf ya, itu bukan matematika 2, matematika 1. Ya, akan dibahas mengenai pengertian fungsi, grafik fungsi, fungsi monoton atau maksimum fungsi, fungsi inverse, macam-macam fungsi. Ya, mungkin penyampaiannya nanti akan berubah-ubah urutannya, tapi kurang lebih ini. Isi materi sudah saya share di Google Classroom. Baik, jadi fungsi itu adalah aturan dalam memadankan, aturan dalam memasangkan, itu fungsi. Ya, fungsi adalah aturan memasangkan atau memadankan setiap elemen di A dengan hanya satu elemen di B. Itu fungsi. Ya, penulisan matematisnya adalah fx. Fx. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Ini contoh nih. Contoh fungsi. Kita baca ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Cara bacanya. Ya. Tanda kurungnya gak usah dibaca. Orang ketika sebut fx, tahu, oh fungsi yang inputnya adalah x. Fungsi yang variabel berubahnya adalah x. Itu fx. Nah, di sini fx itu fungsinya adalah x kuadrat. Ketika ada x yang masuk, maka dia akan dikuadratkan. Ada suatu blok fungsi, ketika dimasukkan nilai x ke dalamnya, maka keluarnya adalah fx. Kalau misalkan ternyata yang ada di gambar ini adalah fx, maka ketika nilai di sini adalah x, maka keluar x kuadrat. Ketika yang dimasukkan adalah 2, maka 2 kuadrat. Kalau di sini adalah min 1, maka keluarnya adalah min 1 dikuadratkan. Kalau misalkan yang diinputkan adalah 7, maka di sini 7 kuadrat. Itu contoh fungsi. Fungsi adalah aturan dalam memadankan. Ya, kita mengganti nilai x-nya dengan variabel apa ya? Dengan inputnya berapa. Gitu. Nah, ada yang menjadi ketentuan fungsi. Pemadanannya hanya dengan satu elemen di B. Sebagai contoh, fx adalah fungsi. Jika variabel x pada fungsi fx diinput dengan suatu bilangan, maka hanya ada satu nilai fx yang menjadi jawaban. Contoh kejadian yang bukan fungsi adalah y sama dengan x, y kuadrat sama dengan x. Ya, contoh kejadiannya adalah ketika kita input, ya. Ini kan kalau misalkan kita sama dengan kan untuk menjadi fungsi, ini menjadi y atau fx, ya, yaitu fx seringkali disebutnya ya fx, ya di sumbu y biasa ditempatkannya itu adalah akar x, tapi ini plus minus ya. Kalau misalkan asalnya dari sini, maka ketika diakarkan masih ada plus dan minus. Sebagai contoh ya, ketika inputnya adalah 3, yang ada 39 ya, x sama dengan 9, maka y-nya bisa 2, yakni ya min 3 dan plus 3. Kenapa? Min 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. Plus 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. Ini adalah bukan fungsi. Karena suatu nilai x bisa menghasilkan 2 kemungkinan nilai y. Itu bukan fungsi. Nah, ini mungkin awalan aja pengenalan mengenai fungsi. Jadi, kalau digambarkan dalam grafik kartesian, fungsi ya yang disebut y kuadrat sama dengan x itu kayak gini bentuknya. X, ini y, maka grafiknya bentuknya adalah ini.
Ketika kita input nilai misalkan 9, maka ada dua pilihan bagi fx, bagi y ini. Entah dia memberi jawaban 3 atau min 3, maka ini bukan fungsi. Ya, ini wawasan awalan aja ya. Ini kalau misalkan kalian menganalisis fungsi, ya ini caranya. Ubah y menjadi subjek. Baik, berikutnya. Fungsi dan notasi fungsi. Sebuah fungsi disebut fungsi real apabila B adalah elemen dari real atau anggota bilangan real. Pembahasan selanjutnya akan dibatasi untuk A dan B itu anggota bilangan real. Ya, A itu daerah asal, B itu daerah hasil. Ya. Ini mudah-mudahan sudah pada ngerti ya. Nah, ini contoh persoalan dari definisi fungsi yang tadi. Mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Cara menguji fungsi, yang pertama bikin grafiknya. Pakai software. Ya, pakai software. Atau buatlah Y sebagai subjek. Jika ada satu nilai X yang bisa menghasilkan 2 atau lebih nilai Y, maka ia bukan fungsi. Ya. Ini nomor 1. Ya. Nilai X yang berapapun saya masukkan, nilai X berapapun, ya, Y-nya akan 1. Akan sebuah nilai saja. Maka dia fungsi. Ini fungsi nomor 1 ini. Coba masukkan nilai X berapapun, nggak akan ada kemungkinan lain. Nggak akan ada kemungkinan lain. Y-nya pasti itu. Kita masukkan 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 4, hasilnya 2. Nggak ada pilihan lain. Itu fungsi berarti. Yang nomor 2. Nomor 2, ya. Kalau misalkan mau kita bikin, coba ya. Pakai cara 2 ya, karena kita belum pakai software. Kalau pakai software kalian nanti mungkin bisa pakai MATLAB nanti belajar. Atau kalian udah belajar apa di AE kemarin, praktik apa ya? Ada belajar kayak ginian nggak? Visual Basic Pak, belum. VB ya? Ya. Iya Pak. Belum ya? Belum bisa bikin grafik? Belum. Oke, sip. Nah ini sebagai contoh pakai cara 2 dulu ya. X pangkat 3 sama dengan 1. Maka saya manipulasi ya. Mudah-mudahan pada bisa. Sama dengan seper X. Berikutnya ini saya ubah menjadi Y. Karena subjeknya harus Y. Y sama dengan akar pangkat 3 dari seper X. Nah, akar pangkat ganjil, akar pangkat ganjil itu aman, pasti positif. Pasti satu nilai, pasti positif. Pasti satu nilai maksudnya, satu nilai. Kalau seper X-nya minus, maka akar pangkat 3-nya minus. Kalau seper X-nya positif, maka akar pangkatnya positif. Aman, pasti nilai. Maka dia fungsi. Ya. X berapapun yang diinput pasti hanya akan menghasilkan 1Y saja. Pak, yang mana nih kalau gitu yang bukan fungsi dari soal-soal ini? Ada nggak? Ya. Nih sebagai contoh. Saya mau coba uji nomor 4 ini. Nomor 4. Ya. X kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kita bikin Y jadi subjek. Di sini menjadi Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Maka ketika Y yang subjek, Y sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Ini akar pangkat genap. Aturannya bisa 2 nilai. Yakni positif atau negatif. Ya, ini tuh sebetulnya dalam matematika ini ada positif, negatif. Ya, ini bukan fungsi.
Karena ketika kita masukkan nilai X-nya berapa, ya. Nah, ketika kita masukkan nilai X-nya berapa, maka ketika sudah diakarkan, ada dua nilai Y yang mungkin, plus dia dan negatif dia. Ya. Oke, dihafalkan dulu ya fungsi nomor 4 nih. Kita akan panggil suatu aplikasi online untuk solving yang ini, menggambarkan grafiknya. Saya keep dulu ya. Ya, kalian juga boleh kok tahu ini. Cuma nanti masalah ujian tergantung dosennya minta gimana. Sebagai contoh, saya beritahu kalian suatu link ini. Ya, kalian kalau misalkan mau nyoba-nyoba nanti di rumah boleh. Ya, saya tulis di kolom chat ya. Ya, di sini dia bisa lah, ini salah satu contoh aja. Di sini dia bisa menggambarkan grafik yang tadi kita minta. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Ya nggak tadi? Betul nggak? Benar nggak? Ya. Betul itu yang tadi saya bahas nomor 4? Ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Nah, di sini saya panggil sama dengan. Maka dia bisa bikin grafiknya langsung. Dia bisa bikin grafik. Ini fungsi lingkaran. Nah, sebagai contoh. Ketika kita masukkan nilai, ya, ini grafiknya dia muncul. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0,5, maka dia punya dua pilihan jawaban. Entah jawab ini kira-kira 0,8 atau minus 0,8. Maka dia bukan fungsi. Ketika saya masukkan nilai minus 0,5, maka dia entah jawab 0,8 atau jawab minus 0,8. Maka dia bukan fungsi. Saya coba cek lagi yang tadi ya, yang sebelumnya. X pangkat 3 sama dengan 1. Saya coba masukin lagi. X pangkat 3 sama dengan 1. X Y pangkat 3 sama dengan 1. Bahkan kita tadi dia fungsi. Nah, ya, ini hasilnya ya. Ini hasil penggambaran grafiknya. Di kalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, saya tanya, kalau misalkan saya masukkan X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Satu, betul. Ya, hanya itu pilihannya. Nggak ada, kita cari-cari lagi, nggak ada singgungan garisnya. Dia fungsi. Nah, itulah contoh. Contoh cara menentukan suatu fungsi itu, suatu persamaan itu fungsi atau enggak. Dua cara ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Ini bisa kalian uji coba ya. Nih PR saya nih. Gambar grafik ini. Pakai link yang tadi aja. Ya, pakai link ini. Pakai software tadi. wolframalpha.com. Ya. Gambar grafiknya. Lalu jawab fungsi atau bukan. Oke, yang nomor 6. Gampang ya. Sip, berikutnya. Kita akan belajar macam-macam fungsi. Tapi kelihatannya saya mungkin fokus ke 3 yang teratas. Fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat. Fungsi-fungsi lainnya pengayaan. Kalian harus tahu ada fungsi-fungsi tersebut. Nah, saya cantumkan sih di dalam slide ini. Ya, ringkasannya. Ringkas banget sih. Tapi sebagai contoh aja, menggambarkan gimana sih ciri-cirinya. Pertama, kita bahas fungsi konstan. Fungsi konstan, ciri-cirinya adalah fx sama dengan c, suatu nilai konstanta. C ini suatu nilai konstanta. Nilai konstan. Ya, sebagai contoh, fx sama dengan 2.
Nah, kita diminta gambarkan fungsi ini dalam diagram Kartesian. Cara mengerjakannya caranya saran saya bikin aja dulu kayak gini. Bikin tabelnya. Kita masukin X-nya. Ya di sini kan dikasih petunjuk juga gunakan X dari min 5 sampai 5. Bilangan-bilangan bulat aja kata dia. Min 5. Ketika X-nya min 5, Fx berapa? Ketika X-nya min 5, X-nya berapa? Salah. Ketika X-nya min 5, Fx-nya berapa? Min 5. Salah. Salah. Ya. F min 5 sama dengan? Ini dicontoh nih. Salah. Min 5x. Salah. 2, betul. Berapapun nilai inputnya, nggak ada tuh X yang dimasukkan di sini. 2 terus. Sini 2. Kalau X-nya min 4, berapa? Fx? 2. 2. Terus 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ketika digambar, di diagram Kartesian, ya, sumbu X, sumbu Y, kita masukkan. Oh, nih, kita bikin garis-garisnya. Kalau kalian pakai kertas kotak-kotak, udah punya kan? Gampang. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dapat 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya selalu 2. 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. 0 juga 2. 2, 2, 2, 2, 2. Maka ini fungsinya. Di sini kita beri ini adalah Fx sama dengan 2. Selesai. Itu cara menjawab gimana cara menggambarkan fungsi. Yang pertama, kita bikin aja dulu kumpulan pasangan X dengan Fx. Ya, tabelnya gini, ke bawah X sesuai dengan yang ditunjukkan. Ya, di sini petunjuk dari min 5 sampai 5. Nah, maka saya bikin di sini. Ya. Ini contoh soal berikutnya. Fungsi konstan. Masih fungsi yang pertama, fungsi konstan. Ada suatu fungsi Fx sama dengan 7. Diminta digambarkan dalam diagram Kartesian. Dikasih tahu gunakan X dari min 5 sampai dengan 5. Semua bilangan bulat. Ya. Di sini coba Zaki sebutin berapa Fx-nya? 7. 7. 7 terus ya? Iya. Sip, nuhun Zaki. Gampang, masih gampang ya. 7 terus. Maka ketika kita gambarkan dalam grafik, di sini kalian bikin dulu tuh sumbu X, sumbu Y-nya di buku kotak-kotak kalian. Ketika min 5, maka dia harus bertemu dengan 7. Oh, di sini 7. Min 4, 7 juga. Ya, 7. Ini juga 7, semua 7. 7 sampai dengan yang 5. Maka disinilah ini adalah kita bisa prediksi ini terus semua ke sana ya panjang. Kita bisa prediksi. Ini adalah Fx sama dengan 7. Itu fungsi konstan. Itu namanya fungsi konstan. Konstan. Dia ciri-cirinya garisnya horizontal. Ada pertanyaan sampai saat ini? Cukup, Pak. Cukup. Kita masuk fungsi kedua. Fungsi kedua, fungsi linear. Dia, ya, ciri-cirinya akan menghasilkan garis lurus. Menghasilkan garis lurus. Yang tadi juga garis lurus. Nah, ini dengan kemiringan. Nah, itu namanya fungsi linear. Ketika digambarkan, dia menghasilkan garis lurus, tapi ada kemiringannya. Kalau yang tadi kan datar, nggak miring. Nggak miring ke kanan atau miring ke kiri, enggak. Kalau fungsi linear, ada kemiringannya ke kanan atau ke kiri. Penulisan umumnya adalah Fx sama dengan Ax plus B. Contoh fungsi linear adalah Fx sama dengan 2x min 3. Pak Risha hadir.
Ada? Fahrisya? Tunggu, salah kelas mas ya. Ya, lewat. Fahrisya hadir nggak nih? Saya tulis hadir atau enggak nih di presensi? Dia Pak hadir. Kenapa? Oke, sip. Fahrisya, yang isi tabel ini karena diminta ngegambarin. Kalau misalkan dia masukkan X-nya min 3, fx berapa? Ya Pak gimana? Tunggu, saya udah share screen belum ya? Udah kan? Udah. Nah, Ada, diisi Pak. nih, tabel kanan atas nih. Kalau Oh, dimasukkan jadi X-nya 3, fx berapa? jadi min 6. Dikurang 6, 3 jadi min 3. 6 kurangi 3. Min 6. Min 6 kurangi 3, min 9. Gitu. Iya Pak. Berikutnya Fahrisya. 2 dikali min 2. Dikurang 3 berarti min 4. Dikurang min 3 min 7. Tuh. Terus, yang berikutnya. 2 min 1 dikurang 3 berarti min 2 dikurang min 3 jadi min. Jangan disebut dikurang min 3, tapi dikurang 3 atau Oh iya Pak. min 3. Jangan digabung. Ya. Terus berikutnya. 2 dikali 0 berarti 0 dikurang 3 jadi min 3. Min 3. Terus, maka ini saya prediksi ya. Min 1, 1, ini 3. Oke? Sip. Nah sekarang, nuhun Fahrisya atas bantuannya. Ini kita gambarkan dalam diagram Kartesian. Nah, beri nama, sumbunya harus dikasih nama. X dan Y. Ya, lalu ini saya beri min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3. Begitu juga yang sumbu tegak, sumbu Y. Saya bikin. 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, terus. Ya, kalau di kertas kotak-kotak akan lebih enak. Ketika X-nya min 3, maka fx min 9. Oh, nggak kekejar ke bawah. Lalu ketika min 2, min 7. Kira-kira di sinilah, anggaplah di sini. Ketika min 1, min 5. Oh, ini dia. Ketika 0, min 3. Ketika 1, min 1. Ketika 2, 1. Ketika 3, 3. Maka kita tarik, hubungkan setiap garisnya. Maka ini adalah fx sama dengan 2x min 3. Ya, izin. Silahkan Hilwa. Nanti kalau udah balik bilang juga ya. Ini contoh menggambarkan fungsi linear. Ciri-cirinya apa? Pangkat x-nya tertinggi. Pangkat tertinggi x-nya 1. Pangkat tertinggi x adalah 1. X pangkat 1. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, berikutnya ada contoh soal fungsi linear. Ini dikerjakannya coba sama Farik. Ajar Farik. Ya Pak. Ya, silahkan dibaca soalnya, terus diisi tabelnya. Dibaca aja, rantangan dibaca. Min 3 Ya, tambah 2 sama dengan min 1. terus lanjut. Baca aja, nanti saya nulis nyusul. Ya Pak. Min 2 tambah 2 sama dengan
0. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. 0 tambah 2 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 2 sama dengan 5. Sip, nuhun Farid. Ya, ini udah dibikin di tabel, diisi angka-angkanya sesuai dengan permintaan dari min 3 sampai 3. Kita masukkan. Oh, ketika ini min 3, ini min 1. Ketika min 2, 0. Ketika min 1, 1. Ketika 0, ketika X-nya 0, fx 2. Nah, ya, ini saya lupa kasih nama. Ini sumbu fx, sumbu y, ini sumbu x. Terus berikutnya, ketika X-nya 1, ini 3. Ketika X-nya 2, 4. Ketika X-nya 3, 5. Kita hubungkan garis-garisnya. Nah, saya prediksi semuanya. Lanjut ya ke sana. Maka ini adalah fx sama dengan x plus 2. Ini menggambar fungsi. Apa sih fungsi itu, Pak? Ini gini kira-kira. Fungsi memadankan. Memadankan X dengan fx. Fungsi ini. Berikutnya yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi parabola. Ya, entah bisa dibilang kuadratik, fungsi kuadrat, fungsi parabola, atau polinomial pangkat 2. Ya, bisa disebut juga polinomial pangkat 2. Nah, contohnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Contoh fungsi kuadrat adalah ini. Ya, ciri-cirinya adalah pangkat x-nya, jadi pangkat tertinggi, x adalah 2. Hasilnya adalah hasil grafik gunung atau lembah. Nah, itu ciri-ciri fungsi parabola. Ini coba saya isi ya. Misalkan ini fx sama dengan x kuadrat plus x min 2. Kalau kita masukkan, nih, di sini soalnya minta gambarkan fungsi ini dalam diagram kartesian, atau diagram kartesius. Gunakan input x-nya dari min 3 sampai 3. Ya, bilangan-bilangan bulat. Maka di sini min 3 dikuadratkan ditambah min 3 dikurang 2. Hasilnya 9 dikurang 3 dikurang 2. 4. Ada yang mau protesnya? Barangkali saya salah. Berikutnya, ini min 2 dikuadratkan ditambah min 2 dikurang 2. Ya. 4 dikurang 2, kurangi 2, 0. Berikutnya, ini min 1 dikuadratkan ditambah min 1 dikurang 2. 1 dikurang 1, min 2, min 2. 0 dikuadratkan ditambah 0 dikurang 2, hasilnya adalah min 2. Berikutnya, 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Berikutnya, 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 2, hasilnya adalah 4. Berikutnya, 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 2, hasilnya adalah 10. Saya kayaknya perlu bantuan grafik yang tadi ya. Kayak saya kecilin deh. Nah, ini ya. Masukkan. Ketika min 3, 4. Min 3 itu 4. Kita bikin titiknya. Ketika min 2, 0.
Ketika min 1, min 2. Lalu berikutnya ketika 0, min 2 juga. Ketika 1, 0. Ketika 3, 10. 2, 4. Ketika 3, 10. Nah, maka kita berikutnya gambar. Garis, hubungkan mereka semua. Garis lurus aja deh. Biar gampang, pakai penggaris. Set. Saya. Nah, inilah kira-kira gambarnya. Kalau mau lebih halus, kalian pakai software. Set. Nanti akan kelihatan grafiknya. Ini adalah grafik fungsi parabola. Ya. Kira-kira kalau digambarkan gitu. Set. Gitu. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat plus x min 2. Ya. Ini kalau kalian pakai penggaris lebih rapi. Gitu. Berikutnya, ini ada contoh nih. Ada contoh soal. Ini fungsinya ditulis x kuadrat min 2x plus 3. Rahma, turun tangan Rahma, hadir. Ada Pak. Si Rahma, diisi tabelnya. Itu Bu. Not responding nih komputernya. Oke. Ya, kita mulai ya. Mulai dari min 3. Ini kan x kuadrat min 2x plus 3. Ya, Min 2 baca. kali min 3 plus 3 sama Tunggu dengan ya. 21. Ini 21. Ya, 9 ditambah 6. Kok beda oh ya ya tambah sama 18 Pak. 18. Terus Min 2 kuadrat min 2 kali min 2 plus 3. 3. enggak dong. 4 tambah 4 tambah 3. Oh iya, 11. 11. Berikutnya Min 1, min 2 kali min 1 plus 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. terus 0 min 2 kali 0 plus 3, 3. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 1. 2. oke. Iya tah? Betul. Ya. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 3. Benar. 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, sip. Nuhun Rahmat. Sama-sama Pak. Baik. Nah, ini contoh menggambar fungsi kuadrat yang berikutnya. Ada x kuadrat min 2x plus 3. Kita masukkan. Ketika dia min 3, dia 18. Oh, nggak kekejar di grafik ini. Saya geser ke bawah ya. Nah, inilah. Kita bikin misalkan ya. Panjang ke atas. Ya, ketika min 3 dia 18, anggaplah 18 di sini. Kalau kalian punya kertas kotak-kotak ngerapi. Berikutnya ketika min 2 ini 11, kira-kira di sini. Ketika min 3, ketika min 1 6. Ketika 0 3. Ketika 1 ini 2. Ketika 2 3 lagi. Ketika 3 6. Maka pakai penggaris bisa kita tarik garis lurus. Susah ya.
Ini kira-kira kalau misalkan diteruskan, perkiraannya akan bikin lembah. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Ya, ini menggambar fungsi. Caranya gimana? Pertama bikin tabelnya dulu aja. Yang kedua, siapkan grafik kartesiannya, beri titik-titik, lalu hubungkan. Siapkan grafik. Masukkan titik-titiknya. Lalu hubungkan. Itu cara menggambar grafik. Ada pertanyaan? Beres ya. Nah, ini fungsi-fungsi lain. Ini apa bilangnya? Pengayaan aja, tambahan wawasan. Ada fungsi polinomial, tapi yang polinomial kayaknya harus tahu deh. Fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah deret atau penjumlahan barisan. Ya. Deret fungsi pemangkatan. Fungsi linear dan kuadratik sebetulnya adalah contoh bentuk fungsi polinomial. Ketika tadi fungsi linear dibahas, pangkat tertingginya 1. Ketika kuadratik, pangkat tertingginya 2. Nah, ada bentuk fungsi polinomial. Tampilkan pada formula berikut. Nah, deret ya. Deret itu penjumlahan. Deret nih. Ciri-ciri deret. Ada penjumlahan-penjumlahan. Penjumlahan elemen-elemen tadi. Sebagai contoh. Contohnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 6x plus 8. Misalkan, ini bentuk contoh polinomial. Fungsi polinomial. Ia adalah deret fungsi pemangkatan. Ya, pangkat. Linear dan kuadratik sebetulnya contoh bentuk fungsi polinomial, tapi hanya sampai pangkat tertentu. Yang linear hanya sampai pangkat tertinggi 1, yang kuadratik hanya sampai pangkat tertinggi 2. Itu fungsi polinomial. Berikutnya fungsi logaritma, ya, log, inverse dari pemangkatan, fungsi tangga, fungsi mutlak, fungsi trigonometri, fungsi genap, fungsi ganjil. Ciri-cirinya ada saya tulis di bawah nih ciri-cirinya. Nah, itu contoh-contoh aja. Nah, sekarang ketika kita sudah bisa menyebutkan fungsi-fungsi tadi, ya, kita harusnya bisa mengidentifikasi suatu fungsi. Di sana ada operasi apa aja atau ada fungsi apa aja. Di sini ada soal, ya. Di sini fx sama dengan 6x plus 2. Maka kita sebut ini fungsi polinomial. Ini adalah fungsi polinomial. Yang nomor 2. Fungsi apa ini? Sama, polinomial. Kuadratik. Yang ini kita sebut fungsi akar. Yang ini polinomial akar. Ada 2. Di sini trigonometri. Di sini ada 2, ada polinom. Yang dalamnya ini polinom nih. Terus akar. Yang berikutnya ini fungsi. Ya, kayak saya sebut sih. Pertama polinom. Ya, yang bawah nih kelihatan fungsi polinom. Dan fungsi rasio pembagian. Nah, ini contoh cara mengidentifikasi fungsi. Saya ada contoh, misalkan fx sama dengan akar 2x
per sin 3x. Di sini ada fungsi apa aja? Coba disebutkan. Fungsi akar bukan Pak? Akar, terus apa lagi? Rasio. Rasio, benar, rasio. Satu lagi? Trigono. Trigonometri. Contoh lainnya, saya bikin fungsi lain. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per x plus 1. Ada apa aja di sini? Polinom. Polinom, betul. Rasio. Polinom. Terus rasio. Betul. Ya. Polinom kuadratik sama linear, ya kita anggap polinom aja. Fungsi polinomial. Berikutnya ada lagi fx sama dengan 10 log 100 per x kuadrat. Nah, 10 log x. Ini 2x plus 3. Ada apa aja di sini? Fungsi log. Ya, logaritma, fungsi logaritma, Polinomial. Rasional. polinom, rasio. Ada lagi? Cukup? Oke, berikutnya ada lagi nih. Fx sama dengan akar dari x kuadrat plus 4x plus 4 per x plus 2. Ada apa aja di sini? Akar, Akar. Terus polinomial, polinom. Terus rasio. rasio, benar. Betul. Ya. Nah, ini skill ini penting untuk masuk ke bagian berikutnya. Ketika kita mampu mengidentifikasi fungsi apa aja yang ada di sana atau operasi apa aja yang di sana, kita bisa atasi permasalahan berikutnya, yakni permasalahan penentuan daerah asal dan daerah hasil fungsi. Ini mudah-mudahan tidak berat bagi kalian. Harusnya pada bisa. Pertama, kita kenali apa itu daerah asal. Daerah asal, ya dia punya nama lain dari definisi, atau wilayah, atau domain. Itu nama-nama lainnya tuh. Jangan bingung ya ketika diganti-ganti istilah yang dipakai. Adalah himpunan semua bilangan real yang menyebabkan aturan fungsi berlaku atau fungsi tersebut terdefinisi. Ya, daerah asal. Berikutnya, ya sebagai contoh, ya ketika ada fungsi fx sama dengan 1/x, kalian tahu nggak x apa yang boleh masuk ke sini? X yang kayak gimana? Saya tanya, kalau X-nya 1, dapat hasilnya? Berapa? Ketika X-nya 1? 1 juga. Ketika X-nya 2 deh, fx-nya bisa cari tahu? Itu dia, betul. Ketika X-nya 0, dia akan bermasalah. Fx tak terdefinisi. Ketika kita menemukan fungsi ini, maka kita bisa bilang, domain fungsinya adalah X sedemikian rupa sehingga X tidak sama dengan 0. Dan X anggota bilangan real. Nah, ini yang belum saya ajarkan di materi 2 pekan lalu, cara menulis himpunan. Penyelesaian. Ya, nyusul lah kita nyusul ya. Di sini kita belajar ulang. Itu daerah asal atau daerah definisi atau daerah wilayah atau daerah domain. Namanya banyak, tapi satu benda yang dimaksud. Kita simbolkan dengan DF. Berikutnya, daerah hasil. Nama lainnya daerah nilai, jelajah, atau range. Itu adalah himpunan semua bilangan hasil dari fungsi tersebut.
notasinya adalah RF. Nulisnya dia adalah Y sedemikian rupa sehingga Y adalah Fx. X adalah semua elemen dari himpunan domain fungsi. Sebagai contoh, ya, nilai Fx sama dengan akar X. Contoh nih, contoh. Ya, kita input. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Fx sama dengan akar 0. akar 0 atau 0 ya. Saya masukin X-nya sama dengan 1. Maka Fx-nya sama dengan 1 akar 1. Betul, saya masukin. X-nya misalkan 9. Fx-nya berapa? Nah. Berapa? 3, Pak. 3. Saya tanya, akankah ada nilai Fx yang negatif? Akan ada? Ada. Iya, ada. Akar berapa yang negatif? Nggak ada, Pak. Nggak ada, betul. Tidak ada. Maka hasilnya minimal 0, maksimal tak terhingga. Maka saya bisa tulis di sini, range dari fungsi ini adalah Y sedemikian rupa sehingga Y itu 0 sampai, ya, sampai itu gini, kalau tak hingga. Ya. Gitu. Dia nggak akan pernah negatif. Ini kita nggak bahas domainnya dulu, harusnya kita bahas domainnya dia dulu. Ya. Nah, tapi kita lagi fokus bahas range. Ya. Itu range fungsi yang akan menggambarkan nilai minimum dan maksimum fungsi. Nah, itu range. Ya. Nah, di slide ini kita belajar dua istilah, domain sama range, atau daerah asal, daerah hasil, daerah definisi atau daerah nilai, atau wilayah atau jelajah. Ya, itu padanan katanya. Kalau asal, hasil, definisi, nilai, wilayah, jelajah, domain, range. Saran saya kita belajar dua aja, asal hasil, domain, range. Asal hasil, domain, range. Paling dua, itulah yang paling umum dipakai. Ya. Nah, di sini ada tata cara kita gimana caranya menentukan daerah asal fungsi. Ya, di sini ada 5 fungsi yang didefinisikan daerah asalnya. Ketika fungsinya adalah fungsi polinomial, maka boleh seluruh bilangan real dimasukkan. Ketika fungsinya adalah fungsi akar, ya tadi kita nemuin tuh fungsi akar. Maka yang ada dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Ketika fungsinya adalah fungsi rasio, maka penyebut tidak boleh 0. Ketika fungsinya adalah fungsi logaritma, maka yang dilogaritmikan harus lebih dari 0. Kalau fungsinya adalah fungsi trigonometri, maka yang dimasukkan ke trigonometrinya boleh seluruh bilangan real. Nah, ini kita simpan dulu nih. Ini kalian simpan nih yang ini nih, yang saya checklistin. Inilah kira-kira 5 yang utama lah yang mungkin sering kita pakai. Yang paling sering sih yang ABC aja. Yang ABC aja. Ada soalnya nggak ya, cek ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Baik, saya bikin slide tambahan untuk bahas contoh soal. Kita punya fungsi fx sama dengan
2x per misalkan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, ini susah nih. Baik, ini ada fungsi apa aja di sini? Identifikasi dulu fungsi apa aja yang ada. Identifikasi. Rasio sama apa lagi? Polinom. Polinom. Betul. Ya. Ketika diminta tentukan DF-nya. Nah, maka kita pakai aturan-aturan tadi. Ya, pertama, rasio, fungsi rasio. Fungsi rasio bilang penyebut tidak boleh 0. Maka kita tulis penyebutnya x kuadrat plus 2x plus 1 tidak sama dengan 0. Lalu kita faktorin x plus 1 tidak sama dengan 0. Maka kita temukan x tidak boleh sama dengan min 1. Kecepatan barangkali ya. Tapi ini harusnya sudah finish di pekan sebelumnya. Cara memfaktorkan bilangan kuadrat. Yang kedua, polinom. Yang mana yang polinom? Penyebut pembilang. Yang atas atau yang bawah yang polinom? Bawah. Ya, yang bawah ya, yang atas. Yang atas sebetulnya bisa iya, bisa enggak. Dibilang iya, enggak juga karena dia tidak berbentuk deret. Dibilang enggak, sebetulnya iya karena dia fungsi pemangkatan X pangkat 1. Ya, yang atas yang bawah sama aja dan hasilnya boleh seluruh bilangan real boleh. Maka biasanya ini enggak kita pikirin. Oke, maka daerah domain fungsi ini kita simpulkan ya. Domain fungsi ini adalah X sedemikian rupa sehingga X itu tidak sama dengan min 1 dan X anggota bilangan real. Ini adalah domain fungsi. Kita bikin soal lain di sebelah kanan. Ya. Fx sama dengan akar 2x per 3. Nah, x min 7 misalkan. Baik, di sini ada fungsi apa aja? Fungsi akar, Akar, terus apa lagi? Rasio. Apa lagi? Akar. Polinom, betul. Polinomial. Polinom. Nah, maka ketika ditanya tentukan DF-nya. Pertama, akar. Ketika fungsi akar, maka yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita tulis. Yang ada dalam akar apa? Dua x, betul, 2x aja yang ada di dalam akar. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih besar sama dengan 0. Ya, mau pindah ruas gimana juga tetap kayak gini hasilnya. Simpan 1. Yang kedua, rasio. Rasio bilang penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya berapa? Di situ penyebutnya x min 7 X min 7. tidak sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan min 7. 7. Betul. Yang ketiga, polinom. Polinom biasanya nggak kita pikirin. Polinom. Seluruh bilangan real boleh. Ya. Maka kesimpulannya adalah domain fungsi ini adalah seluruh X, tapi X-nya syaratnya apa? X lebih besar sama dengan 0
X tidak sama dengan 7, X itu bilangan real. Bisa sampai sini? Ya. Nah, ini mungkin nanti yang dibutuhkan adalah skill aljabar. Memfaktorkan fungsi aljabar. Sampai range ya kita coba bahas ya. Nah, sekarang setelah tadi bahas domain, kita bahas range. Caranya ada dua. Pertama, ya, domain fungsi inverse dari sebuah fungsi adalah range fungsi itu. Cara pertama, menginverse fungsi. Nah, lalu kita tentuin domainnya. Itu adalah range fungsi asal. Ribet ya. Range fungsi adalah domain dari inverse fungsi. Cara satu nih. Cara satu dari yang saya pelajari. Untuk mencari fungsi, maka kita cari inverse-nya dulu. Cari inverse. Belum kita belajar ya di sampai saat ini belum. Inverse fungsi. Tentukan domain fungsi inverse-nya. Domain ya. Cara yang tadi tuh domain inverse-nya. Inverse-nya, maka itulah range fungsinya. Cara kedua, untuk kasus-kasus yang lebih sulit akan lebih mudah untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu menggunakan domain. Lalu tentukan range-nya dari grafik. Jadi dilihat tuh di grafiknya digambar. Ya. Dilihat di gambar, oh maksimumnya paling segini, minimalnya segini, nggak pernah lebih kecil dari ini. Cara dua, lihat grafik. Ya, ini bisa kalian mungkin ngegambar atau pakai bantuan software. Ada tambahan saya tulis di bawah. Bisa jadi fungsi itu berulang. Contohnya trigonometri itu berulang tuh. Berulang. Jadi ketika kita sudah menemukan keterulangannya, udah cukup, nggak usah ditebak. Nanti kalau tak hingga gimana? Ya gitu-gitu aja nggak akan. Sebagai contoh, fungsi sinus minimumnya pasti -1, maksimumnya 1, nggak akan lebih dari itu. Itu aja berulang terus. Ya, itu daerah hasil atau range fungsi. Baik, itu dulu mungkin yang dibahas hari ini. Salah, di sesi ini kita lanjut ketemu lagi jam 1, betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Silakan dilihat-lihat sisa slide-nya. Silakan dilihat-lihat sisa slide-nya. Nah, itu dia. Sampai segitu aja tentang fungsi. Kita bahas nanti sisanya di jam 1. Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.